Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali saya berkesempatan untuk menjelaskan atau mengupdate cara atau hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang apakah itu mahasiswa atau dosen, pokoknya pengguna SIMAK ketika pertama kali masuk ke dalam SIMAK. Hal ini penting untuk mengantisipasi beberapa hal. Yang pertama, agar supaya tidak ada orang yang jahil masuk ke SIMAK dengan menggunakan akun kita. Yang kedua, agar supaya ketika suatu saat kita melupakan password, maka kita bisa melakukan reset password secara mandiri dengan mengacu kepada tata cara reset password. Jadi itu dua hal penting yang terutama yang perlu kita ketahui kenapa kita harus melakukan reset password. Kenapa kita harus melakukan hal-hal yang saya sampaikan di sini. Baik. Misalnya saya masuk atau login sebagai seorang mahasiswa, di sini mahasiswa baru misalnya, ataupun mahasiswa lama tapi baru pertama kali menggunakan SIMAK. Saya login dengan menggunakan NPM yang bersangkutan 0735 2011 015 ya misalnya. 0735 2011 015. Nah, tentu di sini Anda harus nanti login dengan menggunakan akun Anda sendiri. Saya klik login. Ya. Dan ini berhasil. Jadi ini masih menggunakan username dan password default dari sistem. Belum dirubah. Oke. Selanjutnya, setelah pertama kali login, kita tidak perlu dulu melakukan hal yang lain. Yang paling penting kita lakukan adalah kita mengupdate data kita di sini dengan melalui menu edit user, ya, seperti ini. Atau ada ikon logo Unhair yang ada di sebelah kanan atas. Kita bisa klik ini juga, ya. Kemudian di sini edit user. Jadi sama saja. Kemudian selanjutnya di sini kita harus mengupdate password kita, kemudian data-data kita yang lain. Jadi misalnya username ini tidak bisa diubah, nama juga tidak bisa diubah, ya. Di sini yang pertama kita ubah adalah password, ya. Jadi misalnya saya agar supaya tidak salah ketik, saya akan memakai password misalnya Gunung Gamalama. Tetapi agar supaya aman, tulisan Gunung Gamalama kan seperti ini. Gamalama, ya. Nah, supaya password kita aman, maka kita harus kombinasikan sebentar ya. Ya, seperti ini ya. Nah, misalnya password kita kan Gunung Gamalama. Kita rencana mau pakai password Gunung Gamalama. Nah, cuma kalau seperti ini tuh gampang ditebak orang. Nah, agar supaya tidak gampang ditebak, maka ada beberapa tips. Yang pertama, gunakan kombinasi huruf besar dan kecil, ya. Jadi di antara kata Gunung Gamalama ini nanti ada satu huruf yang pakai atau beberapa huruf yang pakai huruf besar dan huruf kecil. Yang kedua ada angka, ya. Yang ketiga ada karakter khusus. Nah, kalau angka kan sudah kita tahu. Nah, yang dimaksud karakter khusus ini adalah
simbol-simbol yang Anda bisa lihat di keyboard, misalnya ya, tanda seru, kemudian akeong, kemudian tagar, tanda dolar, persen, dan bintang, kurung buka, kurung tutup, dan seterusnya. Itu semua kita bisa pakai. Sehingga apabila password kita gamma lama, Pak Gunung gamma lama, maka kita bisa ubah menjadi Y kecil, U, N besar, U, N gunung misalnya, ya seperti itu. Kemudian saya kasih pagar ya, pagar sebagai pengganti spasi. Kemudian mungkin boleh tambah bintang juga 2 kali. Kemudian 9 sebagai pengganti G, 4 ya, gamma la 4. Nah, ini adalah password yang cukup kuat saya kira untuk kita pakai. Oleh karena itu saya copy dan saya pastekan di sini. Oke, saya kontrol V di sini. Ya. Kemudian nik mahasiswa lihat di KTP-nya sudah sesuai, biasanya sudah sesuai. Kemudian ini emailnya ya, kita harus ganti dengan email yang asli. Ini kan email yang ditebak saja oleh email sementara, yang penting bisa terisi, dan ini kan diisi oleh tata usaha sehingga dia belum tahu email Anda, maka ini Anda harus ubah supaya ketika nanti Anda lupa password, kita bisa melakukan reset password dan password Anda akan terkirim ke email yang Anda tulis di sini. Misalnya saya tulis di sini emailnya, ini ya, oke sudah ada. Ini email saya. Anda harus menggunakan email masing-masing karena pengalaman tahun sebelumnya banyak ya, ketika saya buat tutorial seperti ini, banyak orang yang memasukkan email saya ke akunnya ya, itu tidak tepat ya. Kemudian di sini misalnya Jalan Jati Metro ya, dusun ya Jati misalnya. Oke, RT RT 01 RT 01 misalnya, RW 02 ya, disesuaikan dengan alamatnya masing-masing ya. Misalnya kalau sudah betul ya, jenis tinggal misalnya bersama orang tua. Kemudian transportasi yang kita pakai misalnya ojek misalnya ya, ojek, atau kalau punya motor mungkin di sini ada. Nah, sepeda motor, punya motor sendiri misalnya. Dan jangan lupa nomor telepon ya. Nomor telepon Anda di sini. Nah, ini yang paling penting sebab nanti mungkin pengelola universitas, prodi dan sebagainya suatu saat membutuhkan nomor telepon Anda. Maka sumber utama yang bisa dipakai adalah data Anda disimak. Jadi kalau data di sini salah, maka prodi tidak bisa apa-apa. Jadi misalnya prodi ada sesuatu yang harus dikonfirmasi dengan Anda, atau ada kebutuhan prodi, atau ada pengumuman yang harus Anda ketahui, ada informasi yang Anda harus ketahui, maka cara tercepat untuk menyampaikan ke Anda ada dengan melalui telepon. Dan tidak mungkin sekian ratus orang nomor teleponnya disimpan oleh ketua prodi di HP-nya. Oleh karena itu biasanya ketua prodi atau dosen akan mencari data nomor telepon Anda dari SIMAK. Nah, disinilah tempatnya dia cari. Oleh karena itu di sini harap masukkan nomor telepon yang betul. Nah, ini nomor telepon rumah ya. Untuk nomor HP sebelah sini, yang sebelah kanan. Nah, okay. Nah, setelah misalnya ini sudah betul semua, dicek kembali, maka kita bisa simpan. Ingat ya, di sini data yang dimasukkan harus betul-betul valid ya, harus betul-betul benar, karena akan berpengaruh nanti kepada data kita. Baik, sekira itu. Setelah itu saya simpan ya, saya simpan datanya ya, dan sudah berhasil. Maka sekarang selesailah apa yang harus pertama kali kita lakukan ketika kita masuk ke SIMAK.
Cuma ini saya tidak isi ya, karena sebagian ini saya tidak isi karena ini kan sekedar contoh untuk seorang mahasiswa. Saya tidak tahu nomor HP-nya ini karena ini mahasiswa baru, saya tidak isi. Baik, saya kira itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Ini wajib dilaksanakan ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang untuk sisi akun mahasiswa dan dosen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.